Nengsong Sam Sawadikap. Halo, di sini Sero Kalista, tim 129240111 Oceanografi. Izin mau membuat tutor. Kalau yang ini sesuai mulu itu gimana pengolahan thermalfront di ArcGIS. Jadi sebenarnya ini tuh buat tutorial diri sendiri, karena pasti tahu di masa yang akan datang tuh lupa caranya. Cuman siapa tahu ini kalau niat diupload di YouTube, siapa tahu ada yang membutuhkan tutor gitu. Ya udah, tapi disclaimer dulu, maaf jika ada kata-kata yang anu, dan kalau misalnya nggak paham, maaf karena KBBI issue. Pokoknya ini seala kadarnya. Jadi yang pertama, kalau kalian biar nggak pusing, buka dulu di modul di halaman 39 yang 3.6.2 yang pengolahan thermal front di ArcGIS. Terus jangan lupa cek yang di Classroom di folder G Drive, terus download dulu yang batas provinsi, terus download juga yang udah sih itu aja. Terus jangan lupa diekstrak zipnya ke folder biasa. Terus biar nggak pusing bikin folder khusus Indra Joss, ini sebenarnya cuman kayak pengingat aja biar nggak berceceran. Terus apa namanya, ini diekstrak udah kan. Habis itu siapin juga file TIFF yang udah diolah di SIDAS, karena dalam membuat thermal front ArcGIS ini memerlukan data yang di SIDAS. Kayak gimana sih? Nih, thermal front SIDAS tuh yang ini, sabar. Nih, hasilnya tuh berupa .tif. Bisa cek sendiri dan dicoba di modul. Soalnya ini tutorialnya khusus buat yang peta. Maksudnya petanya tuh kayak gimana? Nah, hasil yang diharapkan contohnya seperti ini. Di sini aku buat folder khusus TF-ArcGIS buat hasil akhir. Contohnya kayak gini, guys. Jadi bentuknya bakal ada kelihatan ini merah tuh thermal front, ini pulaunya. Karena aku di Laut Banda nih, ini tuh kalau di zoom jadi kayak gini, dan ini untuk kota Indonesia ada skalanya, ada bla bla bla. BTW ini juga kayak hasil ngulik dan juga ngeliat tutorial IB dari Kak Kating. Ada pokoknya, nanti ditaruh di description, lupa. Cuman ini kayak kalau kalau beliau itu contohnya itu tentang membuat peta daerah kajian, bukan tentang thermal front. Jadi kalau misalnya kalian mau buatnya yang persis kayak contoh aku gini boleh, tapi kalau misalnya yang mau ditambah kurang juga boleh. Siapa tahu tidak terfikirkan gitu. Nah, kita lanjut saja, ini terlalu panjang intronya, maaf. Dan biar paham dulu, sekarang kita buka ArcGIS-nya yang udah di-download di masing-masing device. Karena tadi buat dua aja lumayan lama, Juli Agustus, karena emang masih ngulik, struggle agaknya. Nah, ini kita X aja atau cancel. Karena kebetulan saya sudah buat yang Juli Agustus, jadi tinggal bisa ngikutin template awal. Tapi karena misalnya kalian baru buat, ya kalian bikinnya di kanvas kosong. Ini aku mau open dari sini aja, insert that. Insert, open aja deh. Kita mau open, terus ini hasil saya tadi. Juli. No. Nah, ini kan hasil yang saya Juli. Terus kita hapus yang ini. Yes, karena ini tuh kenapa ada tulisan gini? Karena si foto, si hasil ngethermal front ini tuh dia terhubung sama si hasil skala, hasil ini. Jadi kalau misalnya kita hapus ini juga otomatis hilang gitu, gitu boy. Terus kalau udah kita hapus juga deh. Nah, ini kan tiba-tiba muncul new data frame, itu nggak apa-apa. Terus kalian klik di sini add data. Terus jangan lupa naruh di file if kalian ditaruh di mana gitu. Nah, ini yang saya karena Juli Agustus udah, sekarang September. Nah, ini masih gede, nggak apa-apa, kita abaikan dulu. Nah, sesuai tutorial di modul, kita langsung klik search, terus ketik reset kalkulator. Reset atau apa sih? Maaf guys, lupa. Kita cek modul dulu. Kok reset sih?
raster, maaf ya. Ini rada-rada sudah malam, agak sibol. Oke, terus kita klik. Nah, ini ngikutin rumus sesuai modul. Klik tanda kurung, terus cari INT. Terus setiap mau klik ini tuh harus ngeklik 2 kali. Jadi karena kita butuh 3, kita klik berapa? 6. Nah, kalau udah, kita klik nama div kalian, tergantung, kan beda-beda. Terus ke belakangin terus tanda kurungnya ada 4. Terus bintang, kasih bintang kali 10. Terus output raster. Kita klik. Jangan lupa kalian ditaruh di mana gitu biar nggak pusing. Karena tadi ini contoh aku Augustar 1, sekarang mau September raster 1. Pokoknya biar nggak error, namanya jangan terlalu kepanjangan dan nggak boleh ada spasi kayak gini. Jadi kalian kasih underscore gitu. Terus save, terus tinggal oke. Tinggal tunggu aja, jangan dulu klik apa-apa biar nggak error. Nah, kalau udah ada notif gini berarti udah berhasil dan ini gambarnya udah berubah warnanya. Oke. Terus habis itu sesuai di modul, habis ini tuh kita klik bagian ini, kalian cari logo Arc Toolbox. Loading lagi, sabar. One time, sedang sebelas tahun. Nah, terus kalian cari Marine Geospatial Teknik Ekologi, terus Ocean Analysis, terus yang Fine Front yang bawah, terus In ArcGIS Raster, asik. Klik ini Kayula yang paling atas. Kalau udah kita input raster, kalian klik ini tanda bawah. Terus kliknya jangan yang TIFF, kita klik yang udah kita raster tadi. Biar nggak error. Terus ini kita isi 5. Kenapa? 10. Berapa sih guys? Di modul tuh 5 karena 0,5 kali 10. Jadi aku nyamain aja sama modul. Terus outputnya kalian klik ini. Terus kalian kasih nama. Karena kan tadi contoh Agus ini. Jadi aku namainnya TF September raster. Pokoknya ingat jangan dispasi, harus kasih underscore dan nggak boleh kepanjangan biar nggak error. Terus kita save, terus oke. Nah, kita tunggu dan harus sampai ada tulisan complete berhasil gini. Terus kita close, udah. Terus yang ini art toolboxnya kita X aja. Nah, udah dia berubah lagi kan warnanya. Nah, yang kita lihat kalian bisa baca di modul di halaman ke 44 atau 43. Kalau 0 tuh artinya tuh menunjukkan tanpa ada thermal front. Jadi kita harus ganti warnanya. Karena tanpa ada, aku ganti ke warna blue bebas. Kalian atur-atur aja. Kalau yang kalau nomor 1 tuh nunjukin ada thermal front. Sini aku warnainnya merah. Nah, kalau udah jangan lupa ini diganti labelnya. Maksudnya diganti nama ininya. Kenapa? Karena mau dikasih tulisannya ke si legenda. Gimana caranya kalian klik ini 2 kali. Di belah mananya ya lupa sebentar. Klik 2 kali atau enggak klik kanan. Soalnya tiap keypad tuh beda gitu loh. Klik. Sabar ya. Emang agak menguji emosi. Berada di maklumi ya. Nah, gak perlu ini bisa diklik gini terus kita ganti. Tidak ada. Tidak ada thermal front. Sebenarnya ganti label bisa kayak tadi, tapi cuman kadang kalau nggak bisa, kalian harus kayak ngeklik beberapa kali. Karena emang agak rada-rada gitu loh. Atau saya yang suka, atau aku yang suka isu nggak tahu. Klik kanan yang lama. Gak bisa juga. Astaga, nggak boleh guys. Tuh tadi udah bisa, kadang nggak bisa. Butuh menguji kesabaran. Maaf kalau lama, kalian bisa langsung dipercepat aja video ini. Nah, kalau misalnya kalian muncul kayak gini, jangan di X. Kalian bisa diedit di simbol, terus ganti label di sini. Jadi tulis ada tema front.
Udah kan? Fraud lagi. Ntar takutnya salah nih. Nanti hasilnya biar kayak gini. Oh, indikasi aja. Indikasi thermal front. Indikasi kalimatnya tuh biar terlihat profesional asik. Oke, udah kan? Terus kita harus ngapain lagi? Sekarang kita mau masukin biar si ininya nggak hitam gimana sih? Kan kalian tadi aku udah bilang buat download si file batas provinsi. Nah, kalian klik ini, terus kalian klik apa namanya? Kok jadi lupa sebentar. Kalian klik add, terus buka ini batas provinsi. Ini jangan lupa diekstrak dulu karena kalau zip tuh nggak akan bisa dibuka. Jadi diekstrak dulu dan otomatis yang bisa dibukanya dengan format .shp. Sekalian klik add. Udah deh otomatis tuh lihat si pulaunya langsung ketutupan sama warnanya hijau. Cuman emang agak menceng gitu ya udahlah kayak ini tuh karena udah nggak bisa di adjust lagi. Terus kalian zoom 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 out dulu biar kelihatan. Nah, gimana cara kalian kan mau ditaruh nih si ininya dikecilin ke sini. Apakah bisa langsung seperti ini? Bisa. Cuman kan ini kayak kepotong gitu kan sebentar. Kita mau atur dulu gini. Nah, caranya kalian harus kuasain tombol ini, zoom in, zoom out, pen sama select elemen. Nah, di sini aku klik zoom out. Nah, ini harus dikecilin gitu loh. Terus kayak ini tuh nggak bisa otomatis. Nah, cara ngegesernya harus klik ini dulu yang ada tangannya, terus klik kiri, terus di drag. Nah, begitu pakai di drag. Nah, udah, kalau udah kayak gini, bisa di crop klik yang apa ini select elemen. Ini dipotong. Cuman kayak emang agak struggle, emang harus agak di sering-sering dimainin aja ininya keypadnya. Karena jujur tadi juga struggle tuh saya kayak kayak ngulik-ngulik gitu. Terus ini kayak di nah begitu jadi biar pas. Kalau masih kurang rapi ya harus ada di sabar-sabar dan di anu. Nah gini ya. Nih udah kan. Oke lah segini mah. Kita potong lagi dikit. Maaf ya. Nah udah. Kalau udah kayak gini. Kalian klik kalau mau agak dinaikin. Nah kalau udah gimana cara ngasih koordinat gini lintang bujur bla bla bla. Caranya kalian klik ini, klik klik kanan, properties, tunggu loading. Terus ke bagian grid, udah ini kalian cari. Kalau misalnya belum muncul grid, kalian klik grid, terus klik new grid. Nah, ini pilih yang graticool, terus next, terus ininya aku ngikutin tutor dari cutting. Nanti aku izin IB taruh di description box ya. Terus 55 next, ini next aja, ini finish. Terus habis itu klik properties. Di sini left right-nya aku centang. Terus ukurannya biar agak gede 10. Terus fontnya aku mau nyamain kayak judul Times New Roman. Ini bebas ya, ini opsional. Terus habis itu kalau misalnya intervalnya biar nggak terlalu gede di 3 sarannya sih begitu. Terus kita tinggal apply, oke, apply, oke. Anjay jadikan guys, mantap. Terus sekarang jangan lupa yang ini dikasih nama juga, kan ini daratannya ya. Kita kasih nama daratan. Maaf kalau agak lama lagi. Ini emang agak gimana? Astagfirullah nggak boleh. Ini harus agak bersabar. Kalian klik simbol terus cari kita namain daratan. Terus gimana sih cara kita lanjut buat legenda ini? Ini nggak manual ya, kan kayak agak repot. Kalau manual kita klik, kita 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 klik ini dulu, kita unklik ini dulu biar gampang.
Kenapa? Karena biar nggak riweuh. Ya iya sih, gak gampang riweuh. Sekarang klik insert terus legenda. Terus kan ini otomatis cuman buat legenda si tiga nama ini. Terus ini udah tinggal next. Ini kalau mau diedit boleh. Ini sakit asam lambung. Next, habis itu kasih border biar kita nggak usah bikin tabel manual. Aku di one point satu, terus backgroundnya putih. Terus kalau kalian mau kasih shadow boleh. Ini optional, terus ini next, finish. Terus kita loading. Anjay, jadi kan guys, mantap, mantap. Terus tinggal digedein aja di ukuran begitu. Terus kan kalau ini kan aku karena udah kebetulan udah bikin. Gimana sih cara kalian bikin kotak-kotak ini? Nih tutornya, klik insert, terus pilih knit line. Kalau udah, bordernya kalian sesuaiin kalian maunya. Setebal apa, ini aku ikutin apa dari sananya. Terus kalau mau kasih shadow bisa, kalau mau enggak juga enggak. Terus oke. Nah nanti hasilnya seperti ini. Mana tuh hasil kan bakal segede ini. Kalian tinggal kecilin aja. Kalian kecilin terus dibuat ukuran kayak judul tuh kan mirip. Terus caranya kan ini lumayan banyak ya ada satu 2 3 4 biar nggak usah capek-capek kalian tinggal klik klik di paste terus tinggal copy terus tinggal klik lagi terus paste udah tinggal ngulang-ngulang terus tinggal diukurin dikecilin gitu-gitu pokoknya intinya gitulah buat membuat kotak ini hanya contoh. Nah, terus gimana cara ngasih teksnya? Kalian kayak teks kayak gini, kalian tinggal insert, terus teks, terus mana sih? Nggak muncul. Mana sih kok nggak muncul guys? Kita kecilin dulu deh. Kayak gedein. Kita undo dulu ya. Oh ini ada di sini di tengah. Ternyata kecil banget anjay. Tulisannya ada di sini muncul karena harus teliti. Terus tinggal ketik aja namanya kayak tak bla bla bla. Diklik properties text tuh kayak tak bla 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 bla. Terus kalian bisa fontnya atur. Terus ini bisa eh, bisa ke tengah kiri kanan. Terus bisa spacing juga. Terus kalau mau ganti fontnya tinggal klik change simbol. Terus kalian tinggal ganti aja fontnya. Udah beres. Kayak gitu cara membuat teksnya. Kalau mau ukurannya digedein tuh nggak bisa di drag, tapi kalian harus klik size. Terus kalian kalian ukur, kalian bebas ukurannya berapa sesuaiin gitu deh jadinya. Jadi si teksnya contohnya kayak yang di sini. Karena ini yang September, aku mau namain ini September. Maaf kalau tutorial panjangan misalnya kayak lagi mood aja gitu. Terus habis itu gimana cara buat kayak gini teksnya sama aja tinggal copy dari sini terus size-nya dikecilin. Terus kalau logo ITB tinggal dari insert terus picture. Kalian tinggal masukin aja PNG ITB ini ada di YouTube, ada di Google, download aja terus habis itu gimana cara kita next mau bikin skala sama si petanya. Contohnya kayak gini, gimana caranya? Kalian kita mau bikin ininya dulu deh, peta Indonesianya. Kalian klik ini apa namanya kalian klik add data jangan dulu apa sih insert data frame nanti muncul kayak gini kalian drag ke sini karena kebetulan aku udah bikin kotaknya terus disesuaikan ukurannya sama kotaknya kalau udah kalian klik di sini new data frame nah terus di sini kalian klik new grid bukan new grid apa kalian cari extend indication new data frame terus klik ini terus kalian tinggal klik oke nah dulu kayaknya saya ada kesalahan deh di sini harusnya add, add data dulu deh kalian bisa add data batas provinsi ke yang new data ini tuh muncul kan tuh tadi fungsi yang new data itu tuh buat munculin si kotak ini
Ya kita ulangi aja biar nggak pusing. Nah, aku ulangin, kita baru masukin insert, terus tadi data frame kan, terus dipindahin ke sini. Habis itu, jangan dulu kayak tadi, kalian klik ini, terus masukin yang batas provinsi ke yang new data frame. Nah, kan ini masih kosongan. Nah, kalian ganti warnanya sama kayak warna ini, darat. Kenapa BTW, nah pasti ada yang nanya kenapa ada darat gini-gini. Caranya kalian tinggal atur aja misalnya dari dari warna-warna ini terus kalian save as biar gak perlu nyari-nyari lagi. Tapi ini opsional. Ini hanya informasi FYI asik. Terus kalian klik OK. Tuh ini berubah kan jadi hijau. Kayak layaknya seperti daratan di Indo. Terus kalau misalnya biar nggak ada bordirnya, kalian klik new data frame. Terus ke frame, terus bordernya ilangin. Non. Terus backgroundnya warnanya samain kayak warna laut. Ini opsional. Tuh langsung berubah kan. Terus gimana sih cara ngasih kotaknya? Maksud kotaknya gimana sih? Gimana cara bikin kotak merah kayak gini? Itu kalian klik lagi ke sini dua kali. New data frame, loading. Terus kalian klik yang ini extend indication. Ini maksudnya tuh kita bakalan ngambil frame dari yang si tak yang ini yang tadi yang gede ini. Kan namanya new data frame juga kebetulan. Jadi kalian klik ini terus kalian pindahin. Terus kalian tinggal apply. Tuh anjay muncul kan. Terus kalau misalnya kalian mau ganti biar ini yang nggak ketebelan, tinggal klik lagi dua kali loading. Terus kalian klik frame terus bordernya font ukuran 2 aja biar nggak gede-gede banget terus merah. Oke deh, lihat perbedaannya lebih ramping gitu. Sabar ya loading. Tuh lebih estetik lah. Terus kan ini masih putih-putih kan klik boxnya, klik dua kali, backgroundnya samain warna light blue. Kalau aku udah deh mantap. Terus gimana cara ngasih skala? Kalian masuk ke insert, terus north arrow, terus kalian bebas maunya yang mana, yang seminatnya kalian. Karena tadi aku yang ini mau nyamain. Kalau aku yang Esri North 8 deh. Iya bener. Esri North 8. Terus tinggal oke. Terus tinggal dipindahin, klik keypadnya, terus digedein, di drag. Terus skalanya gimana? Ngasih skala kayak gini. Gimana sih? Tinggal insert, terus kalian ngasih ini scale text. Nah, ini tuh banyak, bisa miles, bisa meter, bla bla bla. Karena nggak disuruh, maksudnya nggak ada ketentuannya, jadi aku lebih suka yang skala sentimeter kilometer kayak 1 sentimeter di peta tuh. Jadi ini cara bacanya 1 sentimeter di peta tuh sama dengan 10 kilometer di real sebenarnya gitu. Bisi lupa ini hanya for your information. Kan malah kegeser, maaf. Kita unduh, kita klik teksnya, terus kita gedein. Begini guys. Sebenarnya kalian harus ngecek lagi. Kalian klik yang ini, kayak scale-nya berapa gitu. Scale text. Tuh kan, coba kita cek. Tuh aslinya harusnya 60 kilometer. Jangan lupa dipindahin dulu, jadi kayak takutnya kan tadi makanya kayak agak anomali. Kenapa gede banget? Ternyata kalian belum mindahin gitu. Misalnya kalian ngeklik ini terus langsung insert tuh salah. Jadi kalian harus pindahin dulu terus baru insert scale barnya gitu. Jadi kita hapus, kita kecilin.
Terus gimana scale bar yang garis? Kalian klik dulu new data frame ini, insert, terus scale bar. Terus tadi itu aku antara satu atau dua. Oke, udah deh tinggal diatur saja. Tinggal diatur saja ukurannya. Jangan lupa ukurannya jangan gepeng banget. Kalau nggak kelihatan kan zoomnya pakai keypad di kayak dua jari ke depan. Terus ini biar biar kelihatan. Dan tinggal rapi-rapiin. Udah guys, alhamdulillah sudah beres, mantap. Semoga bermanfaat dan maaf kalau misalnya nggak paham karena KBB issue atau kayak terlalu banyak typing, maafkan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan boleh kabari aku. Siapa tahu kayak salah harusnya nggak kayak gitu gitu kayak boleh di chat atau di komen. Terima kasih banyak. Semoga kita tetap sehat dan semangat aja. Itu udah sih, itu aja. Udah deh, samakan hasilnya. Begitu. Dan ini aku salah, pantesan kayak anomali kenapa 700 mau diulang. Pokoknya gitu guys. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Anjay, 20 menit maafin. Tapi ya, begitulah. Terima kasih guys. Dadah.